Di sini juga kan ada buaya jalan, moncong putih gitu kan. Ketemu moncongnya putih gitu lagi jalan di sini. Di sana tuh kalau di sebelah sana itu apa tuh naga ada mahkotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman ataupun sahabat Isi Channel. Kali ini saya hadir dengan suasana yang berbeda di episode Misteri Isi Channel. Kami hadir di Waduk Ciapus. Waduk adalah nama yang sangat familiar sekali untuk warga sekitar. Dan kali ini tim khusus dari Isi Channel menemukan narasumber, yaitu Abah Enjat, yang akan bercerita sekelumit tentang kejadian-kejadian hal yang sangat misteri di daerah Waduk ini. Selamat malam Abah Enjat. Selamat malam. Sehat Bah? Alhamdulillah sehat. Keseharian Abah Enjat selalu di sini. Iya. Sebelum Abah Enjat di sini, sehari-hari di rumah? Kalau awalnya emang saya tukang las. Tukang las. Iya. Kalau diceritakan dari awal sih dari bujangan di Jakarta tukang las. Tukang las. Pulang ke Tangerang jadi tukang las, pulang ke kampung buka bengkel tukang las. Tukang las juga. Tukang las. Gitu. Jadi kehidupan saya memang terbiasa mengelas. Mengelas gitu. Sampai bisa ke jadi penjaga di sini, Bah? Jadi awalnya saya ini kan tukang las. Jadi saya nggak minta, nggak ngelambar seperti orang-orang. Jadi tiba-tiba ada alat berat mau masuk ke sini tuh antara doser 1 sama beko 1 ya ditaruh di samping rumah gitu. Waktu itu saya dikasih apa tuh ongkosnya juga cuma 20.000 kan, zaman dulu masih berharga gitu. Jadi nah tiba-tiba saya sampai sini alat berat itu saya mau pulang lagi, ngelas lagi, Cuma mengantarkan. nganterkan aja gitu. Nah kira-kira jam 3 sore saya dikasih senter sama Petromak bahwa Pak tolong alat saya yang dari tadi Bapak anterin tolong ditungguin gitu. Ya, kan di sana belum ada bedeng, belum ada apa-apa ya Di lokasi ini ya, Pak? Iya di lokasi ini, sedangkan masih hutan gitu kan, masih hutan. Ya terpaksa saya tidur juga di atas doser lah gitu. Dulunya hutan. Hutan, Bukan pesawahan, Mbak. pesawahan separo, hutan kesininya separo gitu. Awal mulanya Abah Enjat ini tahu nggak kenapa ada alat beko atau alat, katakanlah alat berat buat menggali waduk ini? Iya kan saya tanya, emang itu mau diuruk pesawahan? Bukan mau diuruk Pak, ini bahkan mau digali gitu, mau digali karena untuk penampungan air gitu. Nah udah gitu saya tungguin kan sampai misalkan bikin bedeng, alat beratnya udah makin tambah, dan truknya aja 100, ya tetap saya masih masih ngelas. Kadang-kadang saya pulang ngelas, saya balik lagi ke sini gitu. Di awalnya nggak begitu fokus di sini, Mbak ya? Enggak. Ya bolak-balik ke kerjaan semula. Iya. Nah, udah kesininya tuh kan banyak kontraktor yang lain gitu. Jaya Konstruksi seperti Fatma Jaya, Jaya Teknik, Jaya Cipta itu 5 bedeng ya. Waktu itu saya baru fokus di Jadi sini. semua itu tanggung jawab Abah di Tanggung sini. jawab saya 5 PT itu. Gitu. Kalau lihat awal kan Abah itu kan udah fokus punya perusahaan, katakanlah perusahaan las gitu ya. Ya. Punya bengkel sendiri ya. Iya. Ketertarikan Abah untuk di sini? Ya itulah, jadi saya tinggalkan itu, anak kan waktu itu masih bujangan dah. Jadi saya bilang udah kamu kan udah ngelas, udah bisa, udah kamu lanjutin aja bengkel. Bila mana kamu yang belum bisa nanti Abah yang ngerjain gitu. Jadi keseharian Abah dari sini dimulai dari jam berapa, Bah? Dari jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, kadang-kadang kalau misalkan ini saya pulang dulu makan, balik lagi ke sini, pulang pagi lagi gitu.
pokoknya nggak ada waktu buat di rumah lah. Iya, nah udah gitu kan saya minta teman gitu. Udah Pak, katanya nanti kalau udah alat berat saya banyak, alat saya ini tolong Bapak cariin orang lagi gitu. Buat nemenin di buat sini. nemenin gitu. Kalau ngelihat aura di sini kan lumayan bah ya. Lumayan lah gitu. Ada rasa takut gak sih bah di sini bah? Alhamdulillah. Jadi nggak ada perasaan apa tuh takut apa enggak, belum pernah. Biarpun orang bilang wah ada itu udah biarin nafsi aja. Itu sering terjadi bah ya kalau malam-malam. Sering terjadi. Coba bah, bisa nggak bah ceritain apa yang abah alamin? Apalagi di pertama kali di sini, pertama jaga di sini. Iya, yang ketemu sama saya mah cuman itu aja. Di sini juga kan ada buaya jalan, moncong putih gitu kan. Ketemu moncongnya putih gitu lagi jalan di sini. Di sana tuh kalau di sebelah sana itu apa tuh naga ada mahkotanya gitu. Itu benar-benar melihat abah itu. Melihat. Nah kalau di sebelah sini, di sini ada buaya. Ketemu saya waktu itu jam 11 banjir. Saya kira orang lagi pasang teger gitu kan. Wah ada ikannya nih, gitu. Gua ambil nih ikan nih. Tahu-tahu bukannya ikan, itu buaya turun. Gitu. Luar biasa. Keberanian si abah ini cukup luar biasa sekali. Iya, jadi kalau misalkan yang ini mah yang sering ketemu, misalkan papasan sama saya itu orang jangkung tinggi ya, serba hitam itu udah biasa. Udah sering gitu. Tapi kan di sini sering banyak yang mancing, bah. Mancing kan siang. Siang, kalau malam nggak ada. Nggak ada. Tapi buat si pemancing itu pernah ada terjadi nggak sama yang lagi mancingnya? Ya kebanyakan sering diganggu. Diganggu. Dari segi apa tuh bah diganggunya? Ya kadang-kadang katanya ada kakek-kakek gitu kan yang deketin dia juga nggak mau ngomong apa, tahu-tahu hilang aja gitu. Cerita yang mancing. Ketemu lagi sama orang itu, wes saya lagi mancing, ada yang nyambit bah. Dari mana? Itu katanya dari belakang tapi nggak ada orang. Itu dia kabur kan, gitu. Nah, di sini anak sekolah pada main nih tengah hari siang. Jadi pada ribut-ribut, saya lagi betulin pompa di dalam air itu sama orang Citra. Manggil-manggil, bang, tolongin. Ada apa dek? Ini kesurupan. Dinaikin ke motor tuh 7 orang, nggak bisa. Dinaikin ke motor sama teman-temannya tuh. Itu berat atau gimana bah? Bukan kayak buaya aja gini. Kayak buaya di jalan tuh. Kayak buaya jalan gitu. Lalu udah saya samperin, kebetulan ada tuh di dalam. Udah saya kasih minum. Tepuk aja punggungnya, udah pulang. Naik sendiri dia pulang. Gitu. Jadi sembuh dengan sendirinya. Iya. Cuma kasih minum sama abah. Kasih minum aja sama saya. Nah, ini saya cerita yang cari ikan aja nih. Cari ikan. Itu ya orang Sempur ya, namanya juga Haji. Betul. Ya jadi dia cari ikan di sini sampai ke rumah dia disamperin, sampai rumah dia diomelin. Diomelin sama aki-aki di sini katanya. Makanya dia nggak mau lagi sampai sekarang tuh cari ikan ke sini. Jadi pernah ketemu aki-aki di sini. Iya. Jadi negur beliau. Iya. Karena mencari ikan di sini. Iya. Berarti emang tidak diperbolehkan kali bah? Ya mungkin gitu. Apa dia nggak izin dulu, apa gimana gitu. Kalau di sini emang di bawah sini itu merupakan nenek-nenek yang sering ketemu. Yang lain juga yang mancing sering ketemu nenek-nenek. Abah tadi bilang kan kalau yang di sini nenek-nenek. Iya. Kalau yang di sana kan tadi abah bilang kan berbentuk naga bermahkota. Ada mahkota. Ya, abah bisa melihat langsung ya. Iya. Nah, yang nenek itu bentuknya betul-betul nenek-nenek. Nenek-nenek. Ya, kalau seberang sana itu dulu anak saya aja tuh temennya pengen bikin apa tuh arang batok kelapa. Batok kelapa, di situ dia datang nurunin barang. Pagi-pagi laporan, bah, malam ada yang nyamperin. Siapa? Tahu katanya itu orang kayak penari Bak Jaipong katanya. Cakep benar itu. Tapi saya katanya nggak merhatiin itu, dia nyamperin saya. Ya saya bertiga sama supir. Tahu hilang katanya, nggak ketemu lagi gitu. Kejadian-kejadian seperti ini
Itu memang dari dulunya apa? Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu, ya. Jadi bukan setelah ada waduk ini. Iya, ya kalau masalah dulu mah kan saya juga kurang tahu masalahnya. Kalau kan karena di sini kan pesawahan kalau banjir gitu kan orang lewat juga susah gitu. Kalau Kaduagung mau lewat ke sini kan susah kalau banjir. Ini perbatasan sih, Bah ya? Perbatasan Kaduagung, perbatasan Panongan. Sebetulnya ini kan masuknya desanya desa Ciakar. Bisa Ciakar masuknya. Masuknya desa Ciakar, kesininya besar tuh. Itu awal mula proyeknya itu gimana sih, Bah? Sampai terbentuknya waduk ini. Iya kan ini apa tuh namanya buat penampungan air. Penampungan air gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan air di Citra itu dikirim dari sini. Kirim dari sini. Untuk Abah sendiri nih, pernah nggak sih, Bah, ngalamin kejadian? Maksudnya Abah sendiri yang diganggu gitu loh. Tadi kan kalau saya simak kan yang mancing, Ya. Abah cuma melihat doang. Maksudnya mengganggu Abah gitu loh, mengganggu Abah. Ya kalau nggak ganggu saya sih ya alhamdulillah, cuman ketemuan aja gitu, nggak ganggu nggak. Ketemuan Ketemu. janjian dong. Hah? Janjian kalau ketemuan. Nah, bukan masalah. Iya ketemu aja gitu. Ketemu, Nggak ganggu. Iya, Gitu. nggak berbuat yang inilah. Iya. Lebih gitu ya. Makanya saya bilang biarin aja, dia nggak jahat jangan dijahatin. Kalau dia dijahatin mungkin kan galak dia juga. Ya, makanya nafsi aja udah masing-masing gitu. Masing aja ya. Awal mula proyek ini terbentuk tahun berapa sih, Bah? Juli tahun 95. Berarti Abah dari tahun 95 di sini. Dari 95 Juli tahun 95 tuh. Awal. Udah hafal bener ya sini, Bah ya. Hafal. Selain itu, Bah, ada kejadian lebih menarik nggak? Yang lebih Nah kalau menegangkan? di sana ujung sana tuh ada pohon bambu ya. Ada pohon bambu di sana. Kadang-kadang di sana itu macan gitu. Kan kalau saya misalkan kalau ini mau nutup air ke sana ke tempat Cimanceri itu, Cimanceri itu kan di sana ada pintu air. Tuh kalau misalkan saya lagi ngompa, misalkan airnya tekor, terpaksa saya harus buka di sana walaupun malam gitu. enggak, kadang yang jadi pertanyaan itu kan ya kalau cuaca begini sih enak, Bah ya. Ya, Nah kalau lagi hujan gitu, iya kalau hujan memang atuh gimana ya, udah tanggung jawab. tugas bukannya tanggung jawab. Ya alhamdulillah, biarpun ya saya di sini udah sekian tahun, alhamdulillah belum pernah gitu ada yang bisa ngeganggu apa gitu, belum pernah. Abah ada teman gak sih di sini, Bah? Ya sekarang mah udah ada temen nih. Satu tahun ini kan, sekarang ini di apa tuh dikelolanya sekarang sama PDAM. Iya, sama Jadi Pemda. ada security-nya. Ada security-nya 2 orang. Nah ini pernah nggak mereka itu, Bah, ngalamin kejadian seperti tadi? Ya paling dia kejadian melihat sih belum pernah, cuman yang mungkin sering kali mendengar suara macam-macam begitu kan. Seperti suara apa tuh, Bah? Suara kuntilanak gitu, kadang ada yang terbang gitu. Itu bisa dilihat secara kasat mata, Bah? Iya. Jadi dulu tuh yang udah dipindahkan di sini dulu emang operator 2 orang. Ya itu sering ketemuan, misalkan diketawain, ada yang manggil-manggil gitu. Berarti yang tinggal di sini bukan orang biasa, Bah ya. Harus berkuat mental. Ya mungkin gitulah. Ini kan, Bah nih, kan waduk nih selain luas kan dalam ya? Ya. Dalam lah. Pernah ada kejadian yang mancing tenggelam atau gimana, Bah? Belum, kalau yang mancing tenggelam sebelum, cuman ada yang cari udang. Waktu itu di pinggir tuh, itu entah digigit apa, entah gimana ya. Jadi habis maghrib dia turun, yang temennya di sebelah sana, dia apa tuh cari pasang apa tuh jaring udang, senternya masih ke atas, dipanggil-panggil sama temennya, dia nggak mau itu, tahu-tahu disamperin udah meninggal Di situ. di sini nih. Berarti kejadiannya nggak tahu tanpa sebab berarti ya? Nggak tahu ada sebabnya kenapa itu. Makanya saya dipanggil Citra juga, saya bilang bukan kecebur, itu mah di pinggir di darat gitu. Jadi nggak ketahuan itu mah, nggak ketahuan ininya, Kita pas sudah meninggal aja. meninggal aja gitu. Ada ini nggak sih, Bah? Kalau misalkan nih mancing di sini gitu ya, Ya, karena kekhawatiran kan, karena menurut cerita Abah tadi kan banyak hal yang seperti itu gitu ya. iya. Nah, misalkan apa harus izin dulu ke Abah atau gimana gitu loh. Kalau yang mancing sih bebas, cuman kalau yang ngajarin emang saya diusir. Kenapa tuh, Bah?
karena bukan masalah ikannya, saya bilang kan, kalau misalkan kecelakaan mungkin kan saya yang kena teguran gitu. Saya bilang bukan karena ikan diambil nggak mungkin habis. Saya bilang kalau masalah misalkan keram di tengah air gimana, ke pinggir jauh gitu kan, bukan masalah ikan saya mah gitu. Kalau malam bah nih, malam sendiri gitu kan, Ya, nggak ada teman gitu kan. Nah tiba-tiba nih ya, ada katakanlah makhluk gaib gitu. ya. Sering nggak bang ngobrol sama? Karena kan kalau saya lihat kan abah itu udah bukan cuma ngelihat lagi, pasti abah ngerti, paham. Kalau bisa ibarat bahasa batin itu pasti udah paham benar gitu kan. Iya, paling kalau misalkan ketemuan sama saya misalkan kelihatan gitu, saya bilang udah jangan saling ganggu gitu kan, jangan saling ganggu, udah nafsi aja masing-masing gitu. Dengan bahasa seperti itu. Iya, udah ngilang. Nah, dulu pernah kan nih yang bikin pintu air ini orang Pulau Gadung. Yang bikin pintu airnya. Awalnya yang ngebangun ini dulu nih, ngebangun rumah. Coba. Iya, kan saya di sana tuh di ruang kompa. Dia apa tuh belum kelar dipasang keramik macam-macam, itu baru dipasang genteng aja. 3 orang itu orang Jepara. Saya di sana kira-kira jam 2 dia lari ke sana. Ada apa, Pak? Saya disamperin macan, Pak. Gitu. Di mana? Itu di rumah. Saya center saya kalah sama itu macan, matanya macan katanya. Ya udah, nggak apa-apa, di sini aja dulu. Cuman 1 malam dia berani di sini. Itu beneran macan apa emang macan jadi-jadian, Bah? Mungkin macan jadi-jadian ya, macan jadi-jadian. Ya sebenarnya mah bukan macan jadi-jadian, itu piaraan. Piaraan. Kalau orang dulu kan biasanya punyalah seperti Nah itu. gitu. Udah gitu, yang bikin pintu air nih, yang bikin air itu orang apa tuh? Pulau Gadung. Pulau Gadung itu 5 orang berikut pemborongnya. Pak, saya tolong cariin kontrakan katanya, kan saya Pulau Gadung jauh ke sini, sampai sini siang mau kerja katanya. Udah nggak usah cari kontrakan, isi aja tempat saya. Gitu. Apa boleh? Udah, tanggung jawab saya. Di sini. Di sini. Nah, saya tetap di sana. Kira-kira jam 1 dia pada lari. Katanya kakinya ditarik-tarik. Gitu. Ada yang narik-narik. Gitu. Udah gitu, udah besok cari nasi bungkus aja lah. Coba selamatan dulu. Ya, intinya kan harus saling menghargai, Bah ya. Iya. Nah, sopan santun walaupun beda alam, Iya. tapi tetap harus kita jaga, Bah ya. Iya, gitu. Jadi kan kalau tadi kan Abah bilang macan kan macan piaraan zaman dulu gitu ya. Iya. Kalau untuk yang buaya ini, Kalau yang buaya sih mungkin, kalau buaya mah kan ini sungai. Sungai Simanceri, mungkin dia main ke sini gitu kan. yang saya tahu, Bah ya, karena ya mungkin saya boleh dikatakan masih muda lah ya. Iya. Jadi kurang begitu tahu cerita hal dulu. Kalau yang saya dengar kan buaya kan jarang ada buaya putih, Bah. Iya, kalau buaya putih mas saya belum pernah, cuman yang tahu di sini mah ini cuman moncongnya putih, buaya itu moncongnya putih. Moncongnya putih. Moncongnya putih. Jadi belum tentu itu buaya putih. Belum tentu buaya putih. Gitu. Kalau untuk macan, Bah, bahkan ya Abah bisa bilang itu nggak ada kejadian, yang jelas itu piaraan. Piaraan. Berarti sedikit Abah tahu kali silsilah yang punya itu maksudnya. Oh, yang punyanya. Ah. Jadi yang punyanya awalnya itu boleh dibilang engkong ya. Engkong tuh. Kalau misalkan saya ada kebutuhan misalnya di peta tulung gitu kan, itu saya panggil. Maksudnya dipanggil gimana, Bang? Di penta bantuan mengamankan di sini gitu, tapi jangan diganggu. Saya bilang hanya temuin aja. Dengan bahasa batin. Iya, gitu. Itu berarti orang sini juga, Pak ya? Hah? Orang sini bukan? Apanya? Itu yang punya piaraan itu. Engkong saya orang sini. Oh, engkong Abah. Oh, Kira itu makanya suka dipanggil di penta tulung. Misalkan saya lagi kemana nih, kondangan, gitu. Dulu yang di sini. Iya, saya minta tolong dibantu nungguin dulu gitu. Ya orang kadang-kadang kan nemuin gitu kan, ada macan, padahal di rumah. Paling itu
bisa nemuin sama orang yang asing aja kali ya. Iya. Maksudnya yang baru pertama kesini. Iya. Itu pun mungkin kalau ada niatan nggak baik mungkin. Iya. Cuman kalau nggak ganggu sih enggak. Cuman dia ngelihat aja gitu ada macan. Gitu. Dengan warga sini nggak ada gangguan apa-apa, Bah? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Bah, Abah kan di sini jaga pintu air waduk ini kan dari tahun 95, Bah ya. Dengan pengalaman kejadian hal yang begitu, Bah ya. Maaf ini loh, Bah. Nah, sedikit saya ingin menanyakan tentang Abah pribadi nih. Gimana ya ngomongnya, aduh bingung. setidaknya dengan cerita Abah seperti tadi kan nggak mungkin kalau Abah itu dengan badan kosong lah gitu kan. Ya kalau jujur aja kalau saya mah istilahnya nggak punya apa-apa, cuman punya modal nekat, keberanian lah gitu. Nggak misalkan ada orang yang bilang ada ini ada itu, tetap saya mah pendirian saya masing-masing gitu. Yang penting jangan saling ganggu, gitu aja. Kalau misalkan ilmu apa itu saya mah jujur nggak punya gitu. Nggak punya apa-apa. Gitu. Oke, saya pernah sebelum datang ke sini kan saya pernah nyasar daerah situ tuh, Bah. Di situ kayaknya sepertinya ada makam keramat itu, Bah. Oh, di sini di atas. Iya emang ada makam keramat ini. Namanya Uyut Aeh. Gitu. Jadi emang orang-orang jauh yang datang ke situ, kadang-kadang yang mau nyalon lurah. Datang kadang nginep di situ, mungkin ada yang ada kasus berat gitu. Jadi dia pada tidur di situ. Berarti sering ritual itu. Sering gitu. Untuk warga sendiri? Ya orang warga sendiri mah paling-paling yang misalkan mau hajatan gitu, yang mau hajatan misalkan datang dulu ke situ, misalkan minta keselamatan apa gitu. Biasanya kan kalau tempat-tempat seperti ini, Bah ya, apalagi di situ ada makam keramat gitu, Bah ya. Kalau zaman-zaman tahun 95 ke itu kan masa-masanya togel, pakong, yang saya dengar kan sering info. Di sini ada nggak, Bah, info itu, Bah? Ya terutama kalau misalkan di keramat itu emang nggak dikasih orangnya, bahkan orangnya juga dilemparin. Itu wilayah sini, Bah? Iya, ini di atas sini. Cuman kalau di sini yang cari togel itu nih di sini nggak ada yang kuat. Tuh, dia dikasih kopi, dikasih rokok juga nggak mau, dikasih susu mah tuh dia kayak dijilatin kayak apa tuh, kayak anjing gitu kan. Sesajennya susu, kopi itu, rokok, tapi nggak berhasil, orangnya pada kabur. Takut duluan. Ya yang lurah sekarang nih, sekarang dia mungkin lagi belum jadi lurah ya. Sebelum jadi lurah dia iseng-iseng main di sini. Tuh, cuman dia nggak bicara, cuman hati dia, dalam hati dia apa iya katanya di sini ada penghuninya. Penasaran gitu. Cuman dia nggak bicara, cuman dalam hati. Waduh, cerita, Mang, saya mah sampai sekarang saya nggak berani lagi ke waduk. Kenapa? Saya mah bukan cerita, saya ngalamin. Jadi bahwa saya ini iseng-iseng main ke waduk, ngobatinnya juga saya mau orang jauh, saya mau malu. Cuman sama mamang doang saya bilang nih, gitu. Kata Pak Lurah yang pernah jadi lurah tuh. Nah itu kan beliau aja datang ke sini, terjadilah seperti katakanlah sakit gitu kan ya. Abah tuh punya kiat sendiri nggak buat menghindari itu? Ya alhamdulillah kalau saya mah gitu kan, alhamdulillah saya mah nggak pernah istilahnya inilah boleh dibilang diganggu gitu. Nggak pernah saya mah diganggu gitu seperti itu. Kalau hanya nemuin mah udah nggak aneh lah. Kalau untuk ini kan air lagi apa? Lagi naik, Bah ya? Ya. Pernah kering nggak sih, Bah? Tahun 2006 kering. Tahun 2006 kering, kemaraunya waktu itu berapa bulan tuh ya? Kering itu. Cuman nggak lama keburu hujan lagi. Karena air sungai udah nggak bisa ngalir, saya tiap hari ngambil dari sini. Gitu. Jadi tiap hari dia ambil di sini sering. Ini luasnya berapa sih, Bah?
Kalau awalnya sih 17 hektar. 17 hektar. 17 hektar. Itu yang digali. Yang digali. Kedalamannya itu, Bah? Kedalamannya dulu 14 meter. 14 meter. 14 meter bisa kering, Bah? Kering. 2006. 2006. Ya. Itu berapa lama itu kering, Bah? Enggak lama sih. Kira-kira 2 mingguan lah. Keburu ada hujan. Ya. Bah, Ya. merinding nggak sih, Bah? Ya. Harusnya merinding nih, Bah. Yang benar. Enggak, kalau Abah kan biasa sehari-hari di sini. Ya. Ini akibat apa nih, Bah? Apa ada Ya mungkin ada yang dengerin kita gaib-gaib di sini gitu, belum pernah kenal gitu, baru kali ini kenal gitu. saya yakin kalau saya kan mungkin karena nggak ada punya kelebihan apa-apa, kalau apa pasti bisa melihat. Kalau melihat saya nggak bisa, cuman ya itu aja. Kalau saya mah punya keyakinan doang. Kalau yang saya rasakan auranya udah mulai beda ini, Bah. Ya mungkin. Ya security juga ya kadang-kadang kan juga apa ada yang terbang di atas ini gitu kan, di atas rumah gitu. Enggak, maksud saya kalau misalkan Abah memang sekarang nih, Ya. di saat sekarang nih, Ya. Abah melihat sesuatu, nggak apa-apa, ceritakan aja, Bah. Ya mungkin ya dia juga nyaksiin kita lagi bicara begini. Sebelah mana, Bah? Hah? Sebelah mana? Kalau menurut saya mah ya yang dari sana juga ada noh datang nih kan, datang di sana. Itu kan kadang-kadang dia rambutnya panjang, bajunya merah, gitu kan. Tuh, cuman kain ini dia nggak pernah diikat, cuman diginiin aja. Gini, dia lagi jalan nih, gitu. Jadi rambutnya panjang emang dia, pakainya pakai baju merah. Sekarang emang ada di tengah-tengah kita, Bah. Ya kayaknya sih ada lagi ngedengerin kita bicara. Enggak, maksudnya kan keberadaan kita mungkin agak sedikit mengganggu nih, Bah, ya. Iya. Ya, makanya saya menanyakan dengan Abah, apakah memang dia itu ada di tengah-tengah kita. Nah, maksudnya ya sekalian izin lah gitu loh, Bah. Ya emang begitu saya nyampe ke sini juga saya udah basa-basi gitu. Ada tamu saya datang ke sini, saya bilang udah jangan saling ganggu karena tamu saya ini pengen ketemu di sini gitu. Sebelum bapak-bapak datang ke sini saya udah sowan. Iya. Kalau bahasa sekarang sowan, Bah. Iya. Jadi udah izin dulu. Udah izin ya, dulu. Tadi kan Abah bilang Abah tuh nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi sekarang Abah bicara, berarti kan Abah ada sesuatu nih yang disembunyikan oleh Abah nih. Ini ya yang bikin lama saya di sini tuh apa nih? Coba bisa ceritain nggak, Bah? Ya itu, cuman itu aja saya mah tadi minta izin lah gitu, jangan saling ganggu gitu karena ada tamu saya mau ngobrol-ngobrol di sini gitu. Biasanya kalau nggak ada keterkaitan sama Abah, makhluk seperti itu kan ya kalau memang apalagi kita ini baru kesini, Bah, Ya. gitu kan, ya otomatis lah kata Abah kan kalau orang baru pasti ketemu gitu, Bah. Iya. Nah pokoknya dengan Abah izin seperti itu sudah ada keterkaitan, Bah. Seperti itu maksud saya. Iya. Selain yang di sana, Bah, yang mana lagi yang datang malam ini, Bah? Yang di sana juga hadir nih, aki-aki botak itu. Di sini nih ada aki-aki botak nih, yang di pintu air sini. Menyaksikan kita juga. Iya, ada hadir. Kalau yang tadi Abah bilang yang bermahkota itu? Mahkota nggak ada dia, nggak ada datang, nggak hadir. Nggak ada. Berarti cuma ada 2 yang datang sekarang, Bah, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, Bah, ya. Iya, Mudah-mudahan lah sama Abah lah. ya. Untuk yang di sebelah sini, Yang di sebelah sini nggak ada dia. baik sahabat, itulah sekelumit kisah tentang waduk dengan penjaga pintu airnya. Untuk teman-teman di luar sana jangan lupa subscribe, komen, like and share, dan bila mana ada kritik saran silahkan isi kolom komentar. Jangan lupa bantu kami di like ya ataupun di subscribe-nya biar channel kami tetap berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah. Waalaikumsalam.